dia pandang. Kalau dia nggak mau pandang, sampai dia pandang. Jangan sampai COVID-19 saudara menjadi jurang pemisah antara kita satu dengan yang lain. Tetapi mari kita belajar, meskipun kita tak bisa bersalaman, tetapi hati kita tetap saling mengasihi. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudara, saya undang yang ada di luar. Sekali lagi yang ada di luar, yang itu mari lebih baik kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mari berdoa, sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan Allah semesta alam, oleh segala kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan, yang telah memimpin kami ke tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, beribadah, sebab ini adalah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Oleh sebab itu lindungilah setiap kami, agar ibadah ini membawa kebaikan bagi semua kami. Kiranya segala virus penyakit kami tolak, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya perlindungan yang otomatis itu ada boleh bagi setiap kami. Sebab kami yakin dan percaya kami adalah biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, biarlah ibadah ini membawa kesembuhan, membawa sukacita, sehingga yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, lu berjalan putar dalam kemuliaan yang besar. Meski yang hadir, tapi kami mau katakan kami tidak takut, sebab Kristus telah mengganti pintu maut dengan pintu gerbang yang bercahaya itu. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau beribadah. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk di hadirat Tuhan. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Mari kita sambut hadirat Tuhan. Mari katakan bersama-sama kasih setia Tuhan. Oh. Yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari taruh tanganmu di dadamu, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Apa akan ku balas Tuhan, selalu puji dan pulang-pulang angkat tanganmu, katakan siapakah aku
berkat telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Mari angkat suaramu, katakan siapakah, siapakah
lawatan Tuhan. Mari undang Roh Kudus ada dalam hatimu. Mari undang Tuhan menjamah hatimu. Sebab lukamu tidak seberapa. Sebab Dia telah mati bagi kita. Dia telah menjamin bahwa kita hidup dalam segala kelimpahan. Mari terus rasakan kasih.
Kami kuat karena kami yakin Tuhan yang menopang setiap kami. Kami kuat karena kami yakin Tuhan yang menyertai kami. Karena Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersorak di tempat ini. Kami akan bersukacita. Kami mau menari-nari bagi Allah. Kiranya roh sukacita dari tempat yang maha tinggi dicurahkan bagi setiap jemaatmu, agar kami semua merasakan lawatan Tuhan. Tinggal lewat sukacita ini, lewat tarian ini, nama Tuhan ditinggikan dan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang siap bersukacita bersama-sama, katakan amin. Saudara, saya mau tanya saudara, berapa banyak kamu yang takut hari-hari ini? Boleh angkat tanganmu yang takut, yang pura-pura takut, yang berani. Siapa yang berani? Loh, bingung saudara. Yang takut tidak ada, yang pura-pura takut tidak ada, yang berani pun tidak ada. Siapa kita ini sebenarnya saudara? Halo, yang takut jujur angkat tangan. Yang pura-pura takut, yang berani, mana yang berani? Jadi yang lain apa ini? Ya terserah deh Pak, mau diapain aja. Tidak bisa saudara. Ya, orang Kristen itu punya tujuan, punya visi, punya target, punya prioritas. Katakan amin. Apapun kata dunia tentang kita, kita hanya mau percaya apa kata Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan berkata yang di dalam Yohanes 11 ayat 25, Kristus telah menggantikan pintu gerbang maut menjadi pintu gerbang yang percaya. Amin. Itu artinya kita dijamin oleh Tuhan. Bukan hanya lagi dijamin oleh undang-undang saudara, tapi dijamin oleh Tuhan yang percaya akan hal ini. Tepuk tangan bagi Tuhan lebih dahsyat. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Tunggu Pak. Boleh pastikan nggak kiri kanannya ada sukacitanya nggak? Lihat, belakangnya lihat. Saya takut ini saudara, kita ini bermasalah tapi diam-diam. Kalau ada masalah yang nggak bisa kau tanggung, mari datang sama Pak Gembala atau hari Senin doa bersama-sama ya Pak ya. Kalau ada masalah nggak kuat lagi, jangan lari ke tempat yang lain, datang di sini. Di sini ada Gembala doanya. Amin. Katakan Pak, saya nggak kuat, gimana caranya? Nanti ada caranya saudara. Ya, mari sekali lagi saya undang bersukacita di dalam Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka puji, pujiku di setiap waktu.
Berbahagialah yang kamu datang hari ini. Tidak seberapa yang datang ya saudara ya. Saya tidak tahu yang lain entah sudah merosot atau berapi-api, mungkin apinya di tempat yang lain, saya tidak tahu saudara. Amin. Mari tepuk tangan buat bapak-bapak dulu. Luar biasa. Ya, bapak-bapak penting di hadapan Tuhan saudara. Masih mau bersuka cita, tapi kok ada yang gini saudara ya. Sebenarnya maunya apa? Jujur saudara ya, saya agak tertekan melihat saudara. Saya merasa bahwa beban saudara adalah beban saya juga. Amin. Amin. Saya merasa bahwa salib saudara itu begitu berat pikul. Mari lepaskan beban itu. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama katakan, ku terima janji Allah. Semua tepuk tangan. Haleluya. Ku terima janji Allah dari karunia umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, katakan nikmat Nabi. Ku lihat peristiwa yang terjadi melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuhan yang terjadi melanda seluruh. Jangan penuhkan dengan katakan, Tuhan memberi keinginan dan sukacita melimpah. Mina yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersyukur. Tuhan memberiku keinginan dan sukacita melimpah. Mina yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi kita angkat pujian ini saudara. Dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, kita menerima janjinya, janji keselamatan. Haleluya. Katakan sama-sama, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Katakan, ku lihat peristiwa yang terjadi yang melanda seluruh. Katakan, memberi keinginan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersyukur. Tuhan memberiku keinginan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ajaib Tuhan. Masih mau bersuka cita? Pak, capek. Tapi kalau di sana itu sampai malam saudara ya. Tambo taruh di kecenyoran. Tapi di Siko dua lagu ala loyo saudara. Tapi saya berdoa, biarlah kiranya sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Anak dan bagi Allah Roh Kudus di tempat yang maha tinggi.
Kudus-kuduslah Tuhan dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah melalui persembahan kami diberkati. Layakkan kami Tuhan, dan terimalah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih
Sama-sama yang mau menjadi rumah doa, kita akan pujian, jadikan aku Tuhan. Haleluya. Tuhan, amin. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang. Jadikan aku jiwa-jiwa diselamatkan, keluarga-keluarga diselamatkan, kota-kota diselamatkan, bangsa Indonesia diselamatkan. Oleh sebab itu, biarlah setiap kali berseru-seru Tuhan menjawab, sampai Tuhan menyembuhkan, sampai Tuhan memulihkan, sampai Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Orang berdoa katakan amin. Silakan duduk di nama Tuhan. Ya, kemarin Pak Yanto bilang temanya apa? Masih doa sampai terjadi pemulihan. Ya, saya rindu doa terdahsyat di dunia di akhir zaman ini. Ya, tidak pernah bosan untuk berseru, untuk berlutut, untuk menangis, untuk meratap, ya, sampai kapan? Sampai pemulihan itu terjadi, sampai kesembuhan itu terjadi, ya. Nah, kalau kemarin saya mendengar Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya, itu berbicara katanya Indonesia ya minus 1%, mau resesi begitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang sanggup menjawab, sanggup memulihkan, kita nggak boleh tinggal diam untuk membela keuangan bangsa Indonesia, perekonomian bangsa Indonesia. Segera terjadi pemulihan. Katakan amin. Bagaimana terjadi pemulihan kalau kita tidak minta pertolongan dari Tuhan? Orang-orang yang pintar sudah bekerja keras, orang-orang hebat sudah bekerja keras, orang-orang jujur juga sudah bekerja keras. Sekalipun di sana sini banyak setan-setan yang mengganggunya, tetapi masih ada orang-orang baik di bangsa Indonesia ini yang membela kemakmuran bangsa Indonesia ini. Kita bisanya membantu lewat apa? Kita bisanya membantu lewat doa, kita lewat doa. Katakan amin. Ya, kemarin saya membuat tentang fokus, saudara. Fokus itu menghasilkan keberuntungan, ya. Itu banyak yang like juga di app itu saya khotbah tentang apa ya, proaktif, ya. Proaktif itu juga banyak yang nonton, ya. Proaktif jalan tol untuk keberhasilan. Jadi proaktif positif, ya. Jadi tadi saya khotbah tentang pertobatan, ya. Indonesia kita doakan perlu banyak pertobatan, ya. Nah, dan hari ini saya akan berbicara tentang
Allah berbicara melalui doa. Apa saudara? Allah berbicara melalui doa. Ibu Gembala melayani di ranting ya di kilometer 11. Nah, kita sama-sama kita buka firman Tuhan Roma 8 ayat 26. Nah, lagu-lagunya Pak Yanto tadi sudah saya masukkan ke YouTube. Saudara bisa lihat di YouTube channel Eko Santoso, sudah terkirim semua ya, kecuali lagu yang terakhir mungkin ya. Tapi lagu terakhir pun sudah terkirim waktu latihan. 26 27. Kita baca ayat 20 Roma 8 mananya? 26 27. Oke, 1 dan 3. Demikian juga dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa pada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesungguhnya berdoa untuk orang-orang kudus ya. Nah, Allah berbicara melalui doa. Kalau kita mau berbicara dengan Allah, doalah, maka Dia akan berbicara kepada engkau. Tetapi kalau engkau tidak pernah berdoa, bagaimana engkau mengetahui Allah itu berbicara kepada engkau? Kita lanjutkan ya firman Tuhan. Doa adalah dua cara untuk bersekutu dengan Allah ya. Terus saya sampaikan ini. Kenapa? Adalah melahirkan mujizat. Doa adalah sanggup mengubah keadaan. Doa adalah meminta. Ya, saya terus doa ini penting sampai betul-betul kota sejahtera, keluarga sejahtera, bangsa Indonesia sejahtera. Kira-kira seperti itu. Kita rindu ya. Kalau hari-hari ini bangsa Indonesia sudah banyak lihat ya, ada dana pintar, dana miskin, dana apa lagi ya, macam-macam ya. Kurang dari 5 juta ya banyak. Tetapi kita rindu lebih dari itu. Seperti di bangsa-bangsa lain, contohnya ceritanya di Malaysia, anak nomor 1 sampai nomor 2 itu disekolahkan sampai selesai. Ya, artinya sampai selesai. Selesai itu yang selesainya dia sampai sanggupnya sampai di mana? Ya, dia itu pemerintah sanggup membiayai. Luar biasa, saudara. Nah, dan banyak hal pemerintah-pemerintah yang lain di luar negeri itu warganya sangat dibela luar biasa. Dan kita terus doakan supaya bangsa Indonesia ini menuju kemakmuran. Bagaimana ketika Indonesia makmur, ketika bangsa ini makmur, maka rakyatnya juga akan makmur. Katakan amin. Oleh sebab itu kita harus mulai dengan apa? Kita harus mulai dengan proaktif. Proaktif dengan apa? Minimal kita setiap hari mendoakan presiden, mendoakan para menteri, gubernur, kita mendoakan pemerintahan terus supaya mereka kerjanya bagus dan menghasilkan karya-karya yang bagus. Teman-teman kemarin banyak yang posting ke FB ya tentang mencoba jalan tol ya, Pekanbaru Dumai punya jalan tol. Ini ke Dumai itu adalah 6 jam, sekarang katanya bisa 1 jam ya, menghemat 5 jam. Yang tadinya itu 5 jam jadi 2 jam ya, tergantung. Karena di jalan tol itu tidak ada hambatan. Nah, saudara, itu salah satu kemajuan. Dan saya berdoa ada jalan tol menuju ke rumah saya, ke orang tua saya, ya gitu kan, Pekanbaru Belilas, gitu kan. Jadi saya pulang kampung cepat. Ya itu doa saya. Mungkin doanya Pak Duha ada jalan tol yang mulai dari Pekanbaru ke Nias, kan begitu. Itu terserah Pak Doa, ya terserah orang yang terbeban. Beban saya adalah mendoakan jalan tol Pekanbaru ke Belilas, nanti Belilas sambung ke Jawa, gitu kan. Jadi saya ke Jawa nggak lama-lama karena ada jalan tol. Kira-kira seperti itu.
Nah kemarin saya ngelewatin jalan tol yang ada di Lampung, Palembang, Lampung, saudara. Betul-betul cepat, lancar, enak, saudara. Ya nggak ada hambatan. Ya. Karena jalan tol itu lurus. Kita doakan juga jalan tol menuju ke Sumbar, begitu kira-kira. Nah, ketika kita mendoakan Tuhan memberkati bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia makmur dan maju. Dan kemajuan bangsa Indonesia adalah kita nikmatin, kira-kira seperti itu. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Simak beberapa hal ini kita tentang berdoa. Jika kita berdoa, Allah memberikan lebih dari apa yang kita minta. Kita baca Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 dan 21 ya, kita baca 1 dan 3. Bagi Dialah yang dapat apa? Melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Doakan Natal kita. Ini tinggal berapa bulan lagi? Oktober, November, 2 bulan lagi Natal. Bisa nggak kita Natal? Nah ini makanya. Oleh sebab itu kalau nggak ada orang berdoa, yang iblisnya mengamuk, nah kira-kira iblisnya mengamuk dengan pakai yang corona, gitu kan kira-kira kan? Ya, tempat-tempat ramai ditutup, ya kira-kira kan? Nggak boleh lagi ke pasar kaget, nggak boleh lagi tempat-tempat ramai karena iblisnya lagi mengamuk. Ya, belanja lewat online, nah, cabai online, nah, terasi online, ya, bawang putih online, ya, sekali klik datang cabai, kan gitu kan? Semuanya ada di HP, kan gitu kan? Ya. Ada Grab online, ya, ada ojol online, ya, ada Maxim ya, Maxim online, ya, sekali klik datang dia, udah tok tok tok, mau kemana Pak? Siap diantar, ya, kira-kira. Pak ini cabenya Pak, ya. Nah saudara, itu bagus semuanya, betul nggak? Kita hanya di rumah diantarin, ya. Enji pengen pangsit, ya pangsit nggak ada di Panam ini, saudara. Garuda Sakti ini nggak ada pangsit, saudara. Dia pesan pangsit, ya online. Biasanya pangsit itu harganya 15.000, kayak gitu kan. Kalau jumbo itu 25.000, ya. Cara online, saudara, harganya 40.000 diantar, gitu kan. Wow, 40.000 makan pangsit, kira-kira seperti itu, ya. Nah, bagus, saudara tinggal duduk di kursi goyang, serba ada, diantarin semuanya karena online, kira-kira gitu. Tapi kita tidak cukup hanya online, manusia itu adalah makhluk sosial, loh. Kita perlu ketemu, kan begitu kan? Biasanya kalau nikah itu 200 orang, 2.000 orang. Pernikahan di zaman corona cukup 5 orang dari pihak laki, 5 orang dari pihak perempuan. Jadi pernikahannya hanya dihadiri berapa? 10 orang. Jadi sebenarnya ada untungnya juga nikah di corona ini. Kenapa? Kita hanya membelikan nasi bungkus 10 bungkus irit, kira-kira nggak nyampe 500.000 sudah nikah, sah. Ya. Jadi mumpung ada corona ini yang belum nikah cepet nikah, biayanya irit, saudara. Ya, cuman 10 orang hadirnya, ya, 12 sama pendetanya, sama ibu gembala, kan gitu kan? Ya, karena nggak boleh banyak-banyak orang. Ya, nanti kalau udah nggak ada corona, tetangga diundang, teman diundang, sahabat diundang, dari kampung diundang, semua diundang. Ya kan gitu kan? Rame. Akhirnya ngasih makannya pun rame, ya kan? Ya kan? Motong kerbaunya pun nggak cukup 1, harus 2, harus 3. Aduh, ngabisin biaya. Mending sekarang nikahnya, gitu. Cepat, ya. Cuma ada yang diuntungkan, saudara. Kalau kita melihat itu, makhluk sosial itu adalah kita. Kita perlu. Kadang ibu gembala marah, wow, kenapa kamu harus ngopi ke sana? Kau buatin kopi sebanyak-banyaknya.
satu drum pun bisa, gitu. Bukan kopinya itu yang kita cari, saudara. Ketika kita pergi ke tempat kopi itu, janjian sama teman-teman ya, janjian para pendeta-pendeta, janjian sama pengusaha-pengusaha, ketemu kita cerita-cerita, ceritanya itu yang enak. Kopinya mah ada di rumah, kira-kira gitu. Kenapa itu? Karena makhluk kita adalah makhluk sosial. Nah ini ya, nggak enak kita kalau nggak ketemu kawan-kawan, betul? Saudara yang pernah saudara ibadah di rumah, ada yang 1 bulan 2 bulan, betul saudara? Ya kan? Ada yang setia sampai 3 bulan di rumah dengan suaminya yang khotbah, istrinya yang yang doa pujian, kan gitu kan? Istrinya doa syafaat, suaminya yang doa berkat, kira-kira gitu, doa penutup. Cuman 2 orang aja ditemenin anak ya. Bagus nggak? Bagus. Ya menandakan engkau setia sama Tuhan. Tapi kan saudara, engkau perlu orang lain. Itu yang namanya komunitas. Perlu tetangga gabung, perlu teman gabung, perlu sahabat gabung. Makanya perlu ada masjid, wihara, apalagi gereja, pura, ya. Mereka semua orang-orang yang sekelompoknya menyembah Tuhan yang mereka percayai. Ya, kebersamaan itu. Makanya bangsa Indonesia bangsa gotong royong. Oleh sebab itu, mari kita terus berdoa. Saya nggak bisa berdoa. Kita aja yang dituntun untuk berdoa, keinginanmu dituntun untuk berdoa. Tuhan mengerti. Ketika engkau menangis sajalah, kalau nggak bisa berdoa gitu, menangis meratap di lantai. Tuhan tahu keluhan isi hatimu, kira-kira seperti itu, ya. Tapi orang yang nggak bisa berdoa itu adalah orang yang sombong di dunia, gitu loh. Betul. Kenapa? Dia sudah merasa kuat, nggak perlu lagi doa-doa. Nah, oleh sebab itu, mari tadi pagi ya kita lihat bagaimana si pemungut cukai dia merasa berdoa saat khotbah itu. Dia duduk paling ujung, ya dia ngomong, Tuhan, aku ini orang berdosa, tidak seperti mereka. Berikanlah aku belas kasihan. Rupanya Tuhan itu memihak sama orang yang berdosa ini, si pemungut cukai ini. Kenapa? Karena pemungut cukai ini mengaku orang berdosa. Ya, kasihanilah aku, kira-kira seperti itu. Pemungut cukai aja, ya, dia bisa rendah hati loh, ya. Orang yang kira-kira begitu, suka membohong, suka menipu untuk keuntungan pribadi, kira-kira itu pemungut cukai. Tapi dibenarkan oleh Tuhan karena apa? Karena dia kasihanilah aku ini orang berdosa. Wow. Jadi kita perlu ya rendah hati di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan Mazmur 86 ayat 15. Mazmur 86 ayat berapa ya? 15 ya. Kita baca 86 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Ya, Allah kita adalah Allah pengasih, Allah penyayang. Tidak mungkin, saudara, engkau ditinggalkan begitu saja. Ya. Amin. Tidak mungkin engkau dilupakan. Ya. Engkau justru yang melupakan Tuhan, betul? Kita yang sering melupakan Tuhan atau Tuhan melupakan kita? Ini pertanyaan nih, gitu kan? Kita yang selalu melupakan Tuhan, merasa nggak butuh dengan Tuhan, ya, merasa tidak butuh dengan Tuhan. Orang yang terlalu pintar tidak butuh dengan Tuhan. Orang yang terlalu kaya tidak butuh. Ada juga orang yang terlalu miskin nggak butuh dengan Tuhan, ya, yang merasa Tuhan nggak adil. Itu orang itu diberkati. Kenapa aku nggak diberkati? Ya, saudara, apa namanya? Iri hati, sakit hati, ya. Padahal Tuhan lagi menguji dia, padahal Tuhan lagi memproses dia, padahal Tuhan menguji kesabarannya dia, padahal Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi dia. Karena nggak sabar, dia mengutukin Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi banyak orang-orang sombong di dunia ini. Jadi orang yang tidak mau berdoa adalah orang sombong. Doalah terus saudara, baik di rumah maupun di gereja.
Di gereja ini saya buat setiap Senin malam untuk apa? Untuk kita bersama-sama, karena kita makhluk sosial. Sedangkan di rumah itu adalah pribadimu, berhubungan dengan Tuhan, dengan keluargamu. Itu penting sekali. Lanjutkan Mazmur 30 ayat 1 sampai 6. Ya. Kita baca nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk lisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab saat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar apa? Sorak-sorai, ya. Seperti ketika kita punya anak, ya. Anak masih kecil sampai remaja, ya. Kita sebagai orang tua ada kalanya pukul dia, ada kalanya marah sama dia. Saya kadang masih marah juga sama Andy. Nanti saya foto sama dia, kayak gitu kan? Foto di umur dewasa, ya. Umur dewasa itu menandakannya sudah punya KTP. Karena bagi pemerintah orang yang sudah punya KTP itu sudah dewasa, saudara. Ya, kemarin saya urus KTP, wah, saudara, cepat sekali, ya. Senang saya sekarang dengan pemerintahan sekarang ini. Ngurus surat apa? Pindah. Adik saya pindah ke Batam cepat, ya. Ngurus apa lagi ya? Pindah kelurahan, ya, pindah kelurahan cepat. Ngurus pindah kakak, ya, cepat. Ya buat KTP ajar, ya saudara. Nah, itulah salah satu kemajuan dari pemerintahan kita. Kita terus doakan lebih maju lagi. Nah, kita lanjutkan sampai di mana tadi? Karena Allah itu apa? Pemurah. Kadang dia pukul kita, cubit kita, jewer kita. Kita menangis sedikit, besok kita sudah dibuat ketawa. Ngeri ya? Tiba-tiba ada berkat datang. Kemarin air mata. Kira-kira seperti itu, ya. Ada tangisan, ada sukacita, ya. Ya ada lagunya, ya. Itu kalau nggak salah, ya. Air mata diubah menjadi sorak-sorai, ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah, ya. Filipi 4 ayat 8, ya. Bersukacitalah, ya. Filipi 4 ayat berapa saya lupa, ya. Nah, kita lanjutkan. Allah itu pemurah, kita jangan junggul kira-kira gitu. Oh, Allah itu pemurah, santai aja lah, nanti juga diampuni, nanti juga diberkatin. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, tapi Tuhan juga menghukum. Sama dengan orang tua punya anak 5, anaknya yang bandel, pasti orang tua menghukum dia. Kira-kira seperti itu. Dan ada anak satu yang kerja keras, yang sayang sama orang tua, yang rajin, yang pintar, sama-sama anaknya. Tapi yang satu ini kok bisa berhasil, yang satu ini kok tidak. Padahal sama-sama satu produksi atau satu pabrik. Ngerti maksudnya, ya? Siapa yang salah? Apakah orang tua yang salah? Apakah orang tua tidak adil? Enggak, orang tuanya adil. Kamunya yang junggul, kira-kira seperti itu, kan gitu kan? Kamunya yang junggul, ya. Kami punya kakak beradik itu 6, ya, 6 orang, ya. Kami punya satu yang masih sekarang itu menjadi pergumulan doa kami sebagai kakak beradik, ya. Masih junggul, ya, satu itu, kira-kira begitu, ya. Masih junggul sekali. Yang 5-5-nya semua udah nurut. Apa kata Tuhan dan nurut, apa kata orang tua udah nurut, tapi yang satu ini udah cugul, ya. Saya kirim ke penjara juga udah nggak bertobat juga, ya. Banyak sekali dia dihukum, nggak
atau enggak, ya. Kira-kira betul. Apakah orang tua saya salah? Tidak. Ya, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Engkau diberikan kebebasan untuk memilih. Engkau mau kuliah atau tidak, engkau mau kerja atau tidak, engkau mau berdoa atau tidak, engkau mau rajin atau malas, itu urusanmu masing-masing. Tapi orang tua hanya menasihati. Nah, kalau kamu rajin, ini loh hasilnya. Kalau kamu malas, ini loh hasilnya. Kalau kamu bandel, ini loh untungnya. Kalau kamu baik, ini loh untungnya. Pilihan, betul ya? Pilihan pada kamu. Makanya ada anak yang diberkatin, ada Tuhan, kan begitu. Jadi pokok doa terus. Ya, padahal satu pabrik, kira-kira seperti itu. Ya, tapi beda. Ya, satu pabrik tapi beda. Nah, kenapa Tuhan yang salah? Ya, Tuhan memberikan kebebasan, Tuhan itu murah hati. Ya, oleh sebab itu pilihlah. Saya fokus. Ketika fokus itu di Yosua berapa ya? Yosua 1 ayat 7 kalau salah. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, bertindaklah hati-hati supaya perjalananmu berhasil dan beruntung, ya. Jadi fokus. Kalau engkau kuliah, ya kuliah sampai selesai. Kira-kira seperti itu. Ada goal tadi malam pemuda di sini saya sampaikan 4 goal. Goal yang pertama adalah ya, kejar Tuhan. Goal yang kedua, kejar pendidikan. Goal yang ketiga, perkawinanmu adalah perkawinan yang bahagia. Kira-kira. Goal yang keempat adalah tentang pekerjaanmu atau keberhasilanmu, ya, karyamu. Kira-kira seperti itu. Harus ada goal. Kamu nanti mau jadi pegawai swasta atau pegawai negeri, kamu mau jadi tentara atau bisnis dagang. Kamu harus ada goal dari sekarang. Kau tentukan dari sekarang. Kenapa kalau nggak dari sekarang? Itu terus mengejar tuh. Umur terus mengejar. Kalau umur bisa dikurangin kayak jam tadi itu terlambat, nanti saya putar, saya percepatin. Enak. Contohnya saya sekarang udah umur 47. Saya nggak senang dengan telinga saya putar krek jadi 17. Bisa? Nggak bisa. Sekalipun engkau pakai celana SMA atau celana SMP, engkau mendaftarkan sekolah SMP, tapi kumismu sudah panjang, gitu kan? Ya, engkau ikut hormat bendera, ya, lucu, saudara. Nggak bisa, umur terus berjalan. Oleh sebab itu, tentukan dari sekarang goalmu mau kemana, ya. Goal kejar Tuhan, goal pendidikan, ya, goal untuk pernikahan, keluarga, goal untuk penghasilan atau keberhasilan, ya, pekerjaan. Kita lanjutkan, ya. Jika kita berdoa, Roh Kudus akan menyatakan pada kita apa yang ada di dalam diri Allah, ya. Nih, saya ulangi. Jika kita berdoa, Roh Kudus akan menyatakan pada kita apa yang ada di dalam diri Allah, ya. Jadi Roh Kudus itu membantu, ya. Roh Allah itu membantu, ya. Makanya saya paling senang lagunya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, urapiku dengan kudus-Mu. Kenapa kita minta dipenuhi kudus? Karena kita ini senantiasa pengennya berbuat jahat terus. Pikiran kita selalu berbuat jahat terus, hati kita selalu berbuat jahat terus. Biar kita dipenuhi pikiran Tuhan, hatinya Tuhan. Itu maksudnya. Setiap saat manusia itu degil, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita mau nurut, setia, taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan juga kepada pendeta atau kepada guru yang kita taati, ya. Ini penting sekali. Jadi Roh Kudus engkau harus panggil memenuhi pikiranmu, hatimu, supaya engkau diubahkan sesuai dengan alirannya Tuhan. Katakan amin. Ya, kita baca yang terakhir. Ini terakhir 1 Korintus 2 ayat 10.
1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Ya. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. 1 Korintus 2. Oke. 1 dan 3. Karena kepada kita menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, makanya saya selalu ngomong di dunia ini ada 2 roh. Anak saya tanya, ya, di Andre nih, Pak, setan itu ada nggak? Ada. Terus kalau iblis sama nggak dengan setan? Bilang gitu, Pak, katanya kalau setan itu punggungnya bolong, ya, gitu kan. Tapi kalau iblis itu Pak, kepalanya botak. Loh, kamu tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya, itu kan gambar-gambar. Namanya iblis itu bisa menyerupai apa saja. Bisa di jalan, bisa di pohon, bisa di pantai, bisa di kolam, bisa di mana saja, bisa di gunung. Karena tujuan membinasakan manusia. Makanya dia nempel di mana-mana, ya. Dan dia paling suka dengan orang penakut, ya, gitu ya. Ya. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus dia benci. Orang yang membaca firman Tuhan dia benci. Orang yang datang ke gereja dia benci. Benci sekali dia. Dia halang-halangi supaya dia tidak ketemu Tuhan. Ya umpamanya kalau saudara ke gereja ribut dulu, berantem dulu sama istri, berantem sama anak, berantem sama siapa saja, supaya apa? Itu setan menggagalkan jadi ke gereja. Kira-kira seperti itu, ya. Karena tujuan dia menggagalkan, membinasakan, menipu, membunuh, ya. Oleh sebab itu, mari mintalah dipenuhi Roh Kudus terus, ya. Karena roh yang dikehendaki Allah. Amin. Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang dalam Allah, ya, yang tidak terpahami oleh siapa? Pikiran manusia. Yeremia berapa? Yeremia 33 ayat 3. Kita bangkit berdiri, ya. Kita berdoa. Jadikan aku Tuhan rumah